Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu pada hari ini, Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Tema kita kali ini adalah kepedulian terhadap disabilitas. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan bernyanyi lagu medley dengan judul Matahari bersinar terang dan ku masuki gerbangnya dengan bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita memuji nama Tuhan yang esa dan memuji nama Tuhan yang esa. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik kembali duduk. Kita saat teduh. Oke adik-adik, kita lanjut lagu pujian Kidung Jemaat 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita dengan bangkit berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang mencipta langit dan bumi. Amin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Kita berdoa anak-anak sekolah minggu agar mengikutinya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Iya adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan acara kita dengan bernyanyi lagu pujian dari buku ND nomor 779 ayat pertama, Amporik Namet-met. Aporik namet-met di sari ho Tuhan, lama
Dengarkanlah hukum Taurat yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Anak-anak sekolah minggu agar dapat mengikutinya. Titah ke-6. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus takut kita harus takut serta kasih kepada Allah. serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam Mengancam kehidupan tetangga kita kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, adik, lanjut ayat 1. Sekarang Sambil adik-adik bangkit Bangkit berdiri. Satu karang yang teduh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah Ampun-Mu. Marilah kita berdoa untuk keampunan dosa kita, anak-anak sekolah minggu agar dapat mengikutinya. Ya Allah Bapa kami Ya Allah Bapa kami yang di surga, yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. untuk mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami Ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Iya adik-adik, sekarang kita kembali bernyanyi dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini diambil dari Lukas 14 ayat yang ke-13 yang menjadi ayat hafalan anak-anak dalam minggu ini. Tentunya anak-anak sekolah minggu sudah menghafalnya dengan baik semua, tapi mari kita mengucapkannya kembali dan anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila engkau
Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, mengadakan perjamuan, undanglah undanglah orang-orang miskin, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang lumpuh, dan orang buta. dan orang buta. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa dan anak-anak sekolah minggu agar mengikutinya. Berbahagialah orang Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. serta memeliharanya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut lagu pujian Kidung Jemaat 450 ayat 1, hidup kita yang benar dengan bangkit berdiri. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus terjemah, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, anak-anak sekolah minggu, agar dapat mengikutinya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. yang turun dalam kerajaan maut, Pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi untuk menghakimi orang yang hidup orang yang hidup dan yang mati. dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Iya adik-adik, sekarang waktunya kakak akan membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, ibadah online sekolah minggu berikut akan kembali hadir dan tayang pada Minggu 11 Oktober 2020 pukul 8 pagi. Yang kedua, absensi adik-adik sekolah minggu online ya. Jadi kakak akan bacakan kembali. Siapa di sini adik-adik yang belum isi link absen biodata? Nah, jangan lupa ya. Itu harus adik-adik isi. Kalau yang belum, kalau yang sudah tidak usah isi lagi. Yang ketiga, persiapan guru cerita di kelas online untuk Horong 2 dan Horong 3. Iya, dalam rangka persiapan guru cerita di kelas by online untuk adik-adik Horong 2 dan Horong 3
di bulan November 2020 nanti ya. Jadi bulan depan kakak-kakak mau mengajak adik-adik untuk ikut bergabung dalam uji coba kelas online. Melalui apa? Melalui aplikasi media baik Zoom atau Google Meet ya. Yang mana yang nanti kakak di kelas di grup WA akan menginfokan ya, nanti akan diberikan linknya. Oke, kita lanjut lagi. Horong 3 untuk kelas 4, 5, 6 dan tunas remaja Minggu 27 September 2020 pukul 9 pagi setelah ibadah sekolah minggu, yaitu hari ini. Nah, yang kedua untuk horong 2 kelas 1, 2 dan 3 untuk Minggu 11 Oktober 2020 pukul 9 pagi setelah ibadah online sekolah minggu. Yang ketiga horong 1 untuk kelas Batita, KBB dan TK Minggu 25 Oktober pukul 9 pagi setelah ibadah sekolah minggu. Iya, jadi buat adik-adik horong 3 ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan tunas remaja, setelah selesai ibadah online kita sekarang ini, kita nanti akan bertemu kembali di aplikasi Zoom atau Google Meet ya, dengan link yang sudah dibagikan kakak-kakak di grup WA ya. Jangan lupa ya adik-adik ya. Oke, yang keempat, 6 ASM horong 1 terbaik dalam aktivitas sekolah minggu menghias gambar domba dengan tema Yesus adalah Gembala adalah jreng-jreng. Iya, tadi sudah melihat ya yang menjadi pemenangnya. Nah, kemudian pengumuman selanjutnya kakak info lagi bahwa kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan tunas remaja minggu ini kita punya aktivitas lagi ya. Aktivitasnya adalah storytelling ya, dengan tema kepedulian terhadap disabilitas sesuai tema kita minggu ini. Nah, adik-adik nanti yang horong 3 kalian akan memilih ya, pilih salah satu sesuai dengan yang kalian kuasai ya. Yang pertama itu judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nanti ada di kitab Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52 ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus ada di kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, yang kedua, pilih ya, yang tadi pertama sekarang yang kedua, itu Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Itu ada di kitab Markus 2 ayat 1 sampai 12. Jadi adik-adik pilih ya, mau yang tadi nomor 1 atau yang nomor 2. Oke, selanjutnya adapun kriteria penilaian untuk juara itu yang pertama, durasi waktu cerita maksimal 3 menit. Yang kedua, kelantangan suara. Yang ketiga, ekspresi wajah dan gerak. Yang keempat, alat peraga seperti kostum atau gambar itu dapat nilai tambahan dan nanti dikirimkan melalui kakak-kakak kelasnya ya, melalui WA. Dan ada hadiahnya ya adik-adik. Iya, pengumuman yang ke-6 ya, untuk adik-adik sekolah minggu dan kakak sekolah minggu yang berulang tahun mulai dari tanggal 14 kemarin, 14 September sampai dengan hari ini 27 September adalah sebagai berikut.
Demikian Iya. warta sekolah minggu kita hari ini, dan mari adik-adik kita mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik kelas 4 dengan judul Karena Itu Aku Bisa. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Aku
Iya, tadi sudah mendengarkan ya adik-adik ya dari teman-teman kita kelas 4. Selanjutnya kita akan kembali bernyanyi dari lagu pujian. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi pop rohani dengan judul Walauku Tak Dapat Melihat. Semua adik-adik bernyanyi ya. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Iya, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Amin. Halo adik-adik. Iya, kita kembali di ibadah online kita. Untuk firman Tuhan kita di minggu ini diambil dari kitab Amsal. Ayo kita buka kitabnya. Kitab Amsal 8 ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Amsal pasalnya yang ke-8 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, jangan mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengar daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepada dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, firman Tuhan hari ini sangat baik, sangat bagus. Kitab Salomo, kitab Amsal ini adalah kitab Raja Salomo. Masih ingat tidak?
cerita Raja Salomo. Dia adalah raja orang Israel yang ketiga. Dia adalah anak dari seorang raja yang bernama Daud. Salomo juga adalah raja yang memiliki hikmat, raja yang bijaksana. Ketika dia masih umur yang kecil, Tuhan memanggil dia. Lalu katanya, "Apa yang kamu perlukan daripadaku?" Kata Tuhan kepada dia. Tetapi dia menjawab, "Aku meminta hikmat yang daripada Tuhan." Hanya hikmat yang diminta oleh Raja Salomo. Mengapa Raja Salomo adalah raja yang memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan di dalam hidupnya? Tentu dia karena mendengarkan didikan dari orang tuanya. Tentu dia juga mendengarkan didikan atau firman Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang mau diajak kepada kita adik-adik. Raja Salomo memanggil kita, Raja Salomo mengajak kita supaya anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan didikan yang daripada Tuhan. Supaya apa? Yang pertama, dia berbahagia. Itu yang pertama. Ketika anak-anak mendengarkan didikan, ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, maka dia memiliki kebahagiaan di dalam hidupnya, memiliki sukacita di dalam hidupnya. Bagaimana kebahagiaan ketika anak-anak mendengarkan didikan daripada orang tuanya? Bagaimana anak-anak yang mendengarkan didikan sebagai firman Tuhan di dalam hidupnya? Mari kita baca di ayat yang 31 dikatakan, "Aku ada sertanya." Di ayat 31, "Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku." Kebahagiaan yang orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menerima didikan, ternyata bukan kebahagiaan yang sementara, tetapi kebahagiaan anak-anak Tuhan yang mendengarkan didikan adalah kebahagiaan yang kekal. Dia menjadi kesenangan Tuhan di dalam hidupnya. Dia menjadi kesukaan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah kebahagiaan anak-anak sekolah minggu ketika dia mau mendengarkan didikan, mau mendengarkan orang tuanya. Apa yang disampaikan orang tuanya, dia selalu ingat, dia selalu pegang ketika orang tuanya mengatakan, "Nak, jangan berbuat seperti itu." Dia mengingat selalu. Dia tidak mau ketika dia mau berbuat jahat, dia selalu mengingat, ini tidak baik, ini tidak benar, ini salah. Dia mengingat selalu didikan. Ketika dia mengingat didikan itu, seketika dia tidak melakukan itu, maka kebahagiaan yang terjadi di dalam hidupnya, dia selalu berkenan di hadapan Allah. Itu yang pertama, ketika anak-anak mendengarkan didikan. Yang kedua adalah ketika anak-anak mau mendengarkan didikan, dia menjadi bijak. Dia menjadi bijaksana. Itu yang telah diterima Raja Salomo ketika ada dua orang perempuan yang sama-sama memiliki anak laki-laki datang menghadap kepada Raja Salomo ketika pada suatu malam anak yang satu meninggal dan anak yang satu masih hidup. Lalu yang satu menukar, pergilah mereka menghadap Raja Salomo. Lalu dikatakan di sana, "Ini anakku," kata ibunya yang memiliki anak yang mati. Lalu datang yang satu, "Ini bukan anakku, tetapi itu anakku," dikatakan.
Lalu dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Salomo, dia mengatakan, ambillah pedang. Dikatakan, supaya apa? Untuk dibunuh anak itu. Ketika ingin dibunuh, lalu apa yang terjadi? Ibu dari anak yang sebenarnya, ibu dari anak yang masih hidup bersujud kepada Raja Salomo, meminta supaya Raja Salomo tidak membunuh anak itu, tetapi memberikan kepada ibu yang berbohong, yang mengatakan bahwa itu anaknya. Itulah hikmat, itulah kebijakan yang diterima oleh anak-anak ketika dia mendengarkan didikan. Itulah bijak. Maka dengarkan didikan dan selalu pegang. Itu yang dikatakan Raja Salomo. Dan yang ketiga adalah ketika anak-anak itu mau mendengarkan firman Tuhan, ketika anak-anak itu mau mendengarkan didikan di dalam hidupnya, yang terakhir dia tidak akan rugi. Mari kita baca, dikatakan di sana, ketika anak-anak itu rugi, ketika anak-anak itu mendengarkan didikan, maka dia tidak akan rugi. Di ayat 35 dikatakan, karena siapa mendapatkan aku, dia akan mendapatkan hidup. Anak-anak yang mau mendengarkan didikan, anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan di dalam hidupnya, dia sama sekali tidak rugi, tetapi dia mendapatkan hidup, dia mendapatkan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Coba adik-adik ketika di dalam sekolah tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengikuti guru yang mengajar, apa yang terjadi ketika ujian? Adik-adik enggak bisa menjawab. Tetapi ketika adik-adik mau mengingat, mau mengikuti gurunya yang mengajar, maka ketika ujian dia akan bisa menjawab. Itulah orang yang mau menerima didikan. Itulah orang yang mau mengikuti pelajaran dan mencintai didikan di dalam hidupnya. Dia akan memperoleh hidup. Dia akan boleh menjawab segala sesuatu yang ditanyakan di dalam sekolah. Maka daripada itu adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa orang yang lalai, orang yang tidak sungguh-sungguh untuk menerima didikan, untuk mendengarkan didikan, maka dia akan celaka. Apa dikatakan di sana di ayat 36? Dikatakan, semua orang yang membenci aku mencintai maut. Orang yang tidak mau menerima didikan dari orang tuanya, orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan jatuh kepada maut. Apa itu maut? Yaitu dia akan menjadi anak-anak yang melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan melakukan tindakan yang tidak disukai Tuhan. Contohnya, dia suka berantam, dia suka mencuri, dia suka berbohong, apalagi banyak sekali perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dengarkan, cintai, dan jangan melupakan firman Tuhan dan didikan yang disampaikan kepada anak-anak, supaya kita memperoleh hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Allah, Tuhan mencintai anak-anak. Ketika Allah mencintai anak-anak, maka marilah tetap setia kepada Tuhan, mengikuti Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu, sebelum menutup khotbah, mari kita lihat ilustrasi untuk kita di dalam minggu ini.
Biasanya seseorang dengan mudah meremehkan orang lain dikarenakan melihat penampilan, ekonomi, status, sosial, jabatan, dan lain-lain. Kemudian karena hal itu membuatnya merasa lebih baik, lebih pintar, lebih hebat, dan merasa tidak membutuhkan orang tersebut. Kecantikan, ketampanan tidak akan bertahan lama, karena kecantikan dan ketampanan yang sesungguhnya adalah kecantikan dan ketampanan hati. Keindahan fisik belum tentu menjamin keindahan moral dari pemiliknya. Beberapa keindahan moral yang tidak dapat dijelaskan bahkan justru muncul dari mereka yang fisiknya memiliki kekurangan. Oke sobat, ada sebuah kisah tentang anak kecil yang berumur 7 tahun sedang berjalan-jalan di pinggir jalan. Ia melihat sebuah toko dengan bertuliskan, "Dijual anak kelinci." Anak kecil itu bertanya, "Pak, berapa ya harga satu ekor anak kelinci?" Pemilik toko menjawab, "Sekitar 30.000 sampai 50.000 nak." Anak itu berkata, "Aku hanya mempunyai 12.000 saja pak, bisakah melihat-lihat anak kelinci itu?" Pemilik toko tersenyum dan membuka kandang kelinci. Sambil memegang satu ikat kangkung, kelinci-kelinci itu berlari menghampiri si pemilik toko. Tapi ada seekor anak kelinci yang tampak tertinggal di belakang. Anak itu bertanya, "Kenapa kelinci itu?" Pemilik toko menjelaskan bahwa anak kelinci itu menderita cacat karena kelainan di pinggul sejak lahir. Anak laki-laki itu tampak gembira dan berkata, "Aku beli anak kelinci itu pak." Pemilik toko menjawab, "Jangan nak, jangan beli anak kelinci itu. Jika engkau ingin memilikinya, aku akan memberikan saja untukmu." Tetapi anak kecil itu malah kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku tak mau diberikan cuma-cuma, meski cacat, harganya harus sama seperti anak kelinci yang lainnya. Saat ini aku hanya punya uang 12.000, tapi setiap hari aku akan mengangsur 500 rupiah sampai lunas." Tetapi pemilik toko itu menolak. "Nak, jangan beli anak kelinci ini. Dia tidak bisa lari cepat, tidak bisa melompat-lompat, dan bermain seperti kelinci yang lainnya." Anak kecil itu terdiam, lalu ia menarik ujung celana panjangnya dan tampaklah kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tak bisa berlari cepat. Aku pun tak bisa melompat-lompat dan bermain seperti anak yang lainnya. Oleh karena itu, anak kelinci itu membutuhkan seseorang yang bisa mengerti penderitaannya." Pemilik toko itu terharu dan berkata, "Nah, kamu sangat baik. Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak kelinci ini mempunyai majikan sebaik engkau." Pesan moral dari kisah ini adalah keluhuran budi jauh lebih indah dan bernilai ketimbang kesempurnaan fisik, tetapi tidak diimbangi dengan kebaikan hati. Hargailah perasaan orang lain. Mungkin tak berarti apa-apa buatmu, tapi itu sangat berarti bagi mereka. Nah, sudah lihat kan apa yang terjadi? Nah, ada seorang anak yang penyandang disabilitas yang cacat, tetapi dia memiliki hikmat di dalam hidupnya. Karena apa? Dia menerima didikan. Ketika anak itu ingin membeli seekor kelinci, dia membayarnya tetapi kurang. Lalu apa yang terjadi? Anak-anak itu memperhatikan seekor kelinci yang satu sangat lambat berjalan. Karena apa? Ternyata kelinci itu adalah disabilitas atau cacat. Lalu apa dia katakan? "Aku ingin membelinya," katanya. Lalu yang disampaikan ketika dia ingin membeli, datang seorang penjual itu, "Mengapa kamu membeli itu? Sedangkan kelinci itu tidak boleh melompat-melompat dengan gembira." Lalu dia menunjukkan bahwa kakinya juga apa? Apa yang mau disampaikan ilustrasi itu kepada kita? Sebagai orang yang menerima didikan, menerima pengajaran yang dari orang tua, serta menerima firman Tuhan di dalam hidupnya, maka ketika melihat situasi yang seperti itu, jika kita ini normal,
Jika kita ini hidup kita bagus, tidak memiliki kecacatan di dalam hidup kita, maka dia akan peduli kepada orang-orang yang cacat, orang-orang penyandang disabilitas. Peduli bukan berarti harus ikut membantu, tetapi kita juga boleh mendoakan anak-anak yang disabilitas, yang cacat, untuk selalu bertahan, selalu mengucap syukur karena Tuhan juga ikut berkenan bagi mereka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami agar kami untuk selalu hidup menerima didikan dan pengajaran, terlebih ya Tuhan menerima firman-Mu di dalam hidup kami, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal, kebahagiaan serta hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh tahu akan kebenaran, akan apa yang Tuhan inginkan dari kami, anak-anak sekolah minggu. Ajari kami Tuhan untuk selalu menerima firman-Mu di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya, sehingga kami senantiasa bersuka cita, berbahagia di dalam hidup kami, karena kami senantiasa memegang firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu, berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka umur yang panjang, berkati pertumbuhan jasmani dan rohani mereka, agar anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Setia Mekar, boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang membanggakan orang tua, terlebih ya Tuhan membanggakan Engkau di dalam hidup mereka. Berikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan-Mu di dalam kehidupan adik-adik kami ini, terlebih di masa sekolah mereka, supaya mereka boleh menerima pengajaran yang disampaikan guru mereka, terlebih ya Tuhan yang disampaikan orang tua mereka, supaya adik-adik kami ini boleh menerima setiap cita-cita yang mereka inginkan, yang telah Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan juga kesabaran dalam mendidik adik-adik kami sekolah minggu, dan berkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar boleh mereka menuai dari hasil setiap pekerjaan tangan orang tua kami, untuk kami pakai menjalani kehidupan kami di dunia ini, terlebih memenuhi setiap kebutuhan adik-adik kami sekolah minggu. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu yang berulang tahun di dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka sukacita, dan berkati mereka Tuhan di dalam pertumbuhan mereka. Terlebih ajari mereka Tuhan untuk memakai setiap hari yang telah Tuhan berikan kepada mereka, agar boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang senantiasa memberikan waktu mereka dalam mengajari adik-adik kami sekolah minggu. Berkati pekerjaan mereka, berkati kuliah mereka, berkati juga apapun yang mereka perlukan, Tuhan yang memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami
boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Berarti kita dapat 2 poin. Yang pertama, kita harus bersyukur. Yang kedua, kita tetap mendoakan teman-teman kita yang sakit ya, atau yang tidak sempurna. Iya. Kita akan kembali lagi adik-adik ke acara selanjutnya. Kita akan bernyanyi lagu pujian dari buku Ende nomor 550 ayat 1. Kita nyanyikan 2 kali, tanganku namet-met. Nah, untuk adik-adik yang di rumah sekalian dikumpulkan persembahannya ya. Nanti mama papa yang mengantar ke gereja atau bisa ditransfer. Adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Tanganku namet-met ule hormat tu debata jai nangi nalo jai saya lupa ku namai tangan kiri omai tangan kiri omai. Satu kali lagi. Tanganku namet-met ule hormat tu debata jai nangi nalo jai saya lupa ku namai tangan kiri omai tangan kiri omai. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang kudus, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Iya, ibadah kita telah selesai adik-adik. Kita akan bertemu kembali di aplikasi Zoom dan Google Meet. Khusus untuk Horong 3 ya, adik-adik Horong 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan tunas remaja. Habis ini kita langsung ketemu di Google Meet atau di Zoom. Demikian ibadah kita. Kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Shalom. Shalom anak-anak sekolah minggu.